Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Shalom. Saya Pendeta Luther Zwingli Raprap, pendeta dari Gereja Protestan Maluku. Saya pertama-tama mengucapkan selamat hari Natal, karena hari ini kita sudah memasuki hari Natal. Semoga damai sejahtera Allah memenuhi pertemuan kita di sini. Saya mendapat kesempatan untuk berbagi dengan saudara-saudara sekalian di hari Natal ini untuk berbicara tentang kasih Allah dan pembaharuan. Pertama-tama marilah kita melihat bahwa Natal adalah wujud dari kasih Allah yang menjadi nyata ketika Dia mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Yohanes 3:16 yang sangat terkenal mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita karena kasih Allah. Sahabat RPK, kenapa manusia harus diselamatkan? Dalam konsep Kristiani tentang keselamatan adalah bahwa karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah dasar konsep keselamatan dalam doktrin Kristiani. Manusia, betapapun dia berusaha dengan amal dan kebaikannya, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia hanya selamat karena dia diselamatkan oleh Allah. Dan kenapa Allah mau menyelamatkan manusia? Karena Allah mengasihinya. Kalau kita bertanya lagi, kenapa Allah mengasihi manusia? Dalam Alkitab dikatakan, karena manusia adalah ciptaannya, buatan tangannya, yang dikasihinya. Itulah sebabnya Allah mau menyelamatkan manusia. Dan sudah tentu penyelamatan itu melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia itu. Jadi Natal adalah jaminan yang pasti bahwa manusia sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus. Sahabat RPK yang saya kasihi dan yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara mengenai kasih Allah, maka kasih Allah itu adalah kasih yang sangat besar. Kata Yohanes 3:16 tadi, begitu besar kasih Allah. Bagaimana besarnya kasih Allah itu? Besarnya kasih Allah itu adalah Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Putra, anaknya satu-satunya, diserahkannya untuk menjadi manusia, dan melalui kemanusiaannya, manusia diselamatkan dari kuasa dosa, dari kebinasaan. Jadi, saudara-saudara, sahabat RPK, Natal pertama-tama adalah karena kasih Allah. Oleh karena itu, Natal haruslah kita hayati di dalam kasih. Tanpa kasih, maka Natal adalah semata-mata sebuah pesta atau sebuah sukacita duniawi. Tapi Natal yang sesungguhnya harus dipenuhi dengan kasih. Sahabat RPK yang saya kasihi dan yang juga Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia agar manusia diselamatkan. Akan tetapi tidak dengan sendirinya setiap orang diselamatkan, kecuali kalau dia percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah sebabnya Yohanes 3:16 juga berkata, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
percaya kepadanya. Menerima Yesus pertama-tama berarti percaya kepada Kristus. Dan bukan cuma percaya kepada Kristus. Lebih tepatnya adalah percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Iman itu bukan sekedar percaya saja. Tapi iman adalah percaya dan mempercayakan diri kepada Kristus. Dan dengan percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya, maka kita sungguh-sungguh akan hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Menerima Kristus berarti berada di dalam kuasa kasih-Nya. Dan menerima Kristus itu berarti bahwa hidup kita dipenuhi dengan kasih. Sahabat RPK yang saya kasihi dan yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara mengenai kasih, maka menurut Alkitab dalam diri manusia tidak ada kasih. Manusia lebih cenderung mengasihi dirinya sendiri. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dan ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Artinya bahwa kita hanya bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia kita hanya kalau kita lebih dulu hidup di dalam kasih Allah. Saya mau memakai ilustrasi begini. Kalau kita melihat lampu listrik bercahaya, sudah tentu lampu listrik itu bukanlah sumber cahaya. Sumbernya ada di generatornya. Lampu itu hanya bisa bercahaya kalau hubungannya dengan generatornya terpelihara dengan baik. Begitu juga kita hanya bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama hanya kalau kita punya hubungan yang terpelihara baik dengan Allah, sumber kasih itu. Karena itu yang pertama-tama adalah milikilah hubungan yang hidup dengan Allah. Milikilah hubungan yang sungguh-sungguh mendalam dengan Allah. Hanya dengan demikian kita sungguh-sungguh dipenuhi dengan kasih, dan kemudian kita memantulkan kembali kasih yang kita terima dari Allah itu kepada Allah, dan kita memantulkannya, membagikannya kepada sesama. Sahabat RPK yang saya kasihi dan yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menerima Kristus, maka kita mengalami pembaharuan hidup. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, manusia baru. Oleh karena itu, Natal juga haruslah berdampak bagi hidup kita, bahwa kita menjadi manusia baru. Kita dibaharui. Apanya yang dibaharui? Yang dibaharui adalah roh, pikiran, hati kita. Dikatakan supaya kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Oleh karena itu, ketika kita menerima Kristus Yesus, harus terjadi perubahan dalam hidup kita. Harus ada pembaharuan dalam hidup kita. Dan pembaharuan itu dimulai dengan pertobatan. Bertobat berarti berbalik. Berbalik dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Berbalik dari arah yang salah kepada arah yang benar. Dan setelah kita menerima Kristus, hidup kita berbalik. Berbalik kepada kebenaran, berbalik kepada kasih. Karena itu saudara-saudara, sahabat RPK yang saya kasihi dan yang Tuhan Yesus kasihi, pertama-tama di hari Natal ini, marilah coba merenungkan kembali sedalam apakah dan sejauh apakah hubungan kita dengan Allah. Sedalam apakah dan sejauh apakah kita berinteraksi dengan Allah. Oleh karena itu, pertama-tama Natal harus membuat kita lebih dekat dengan Allah, lebih mendalam hubungan kita dengan Allah. Dan kalau kita menerima Kristus dalam hidup kita, kita mengalami apa yang disebut pembaharuan. Nah, yang dibaharui adalah bahwa batin kita, roh kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita dibaharui.
Dan itu mengubah apa yang disebut konsep diri kita. Konsep diri kita itulah yang menghasilkan apa yang kita sebut nilai-nilai yang kita pegang. Dan nilai-nilai itu membentuk karakter kita. Dan karakter kita itulah yang nampak dalam perilaku kita. Oleh karena itu yang pertama-tama harus kita ubah adalah konsep diri kita. Siapakah saya? Saya mau pakai ilustrasi seperti ini. Saya adalah seorang pendeta, tapi saya berasal dari Ambon, dari Maluku. Tapi saya juga adalah seorang Kristen. Nah, dari dua konsep diri itu, manakah yang menguasai saya? Walaupun saya orang Kristen, walaupun saya orang yang percaya kepada Kristus, tapi kalau yang dominan dalam diri saya adalah konsep diri saya sebagai orang Ambon, sebagai orang Maluku, maka nilai yang saya pegang bukanlah nilai Kristiani. Dan kalau nilai yang saya pegang adalah nilai-nilai saya sebagai seorang Maluku, sebagai seorang Ambon, maka karakter saya juga adalah karakter seorang Ambon. Dan akhirnya nampak juga dalam perilaku saya. Atau ilustrasi yang lain, saya adalah pendeta Rap-Rap, Luther Zwingli. Saya mempunyai karakter sendiri. Saya mempunyai tabiat sendiri. Dan kalau itu yang dominan dalam diri saya, kalau itu konsep diri saya, maka nilai yang saya pegang adalah nilai-nilai yang saya yakini sendiri. Dan itulah yang membentuk karakter saya. Dan karakter saya itulah yang nampak dalam perilaku saya. Tapi walaupun saya seorang Maluku, seorang Ambon, walaupun saya adalah seorang individu, namun kalau konsep diri saya adalah bahwa saya adalah manusia baru dalam Kristus, maka nilai yang saya pegang adalah nilai-nilai kasih. Dan nilai-nilai kasih itu membentuk karakter saya. Dan karakter saya itu akan nampak dalam perilaku saya. Secara sederhana, saya bisa katakan begini, sahabat RPK, bahwa kalau saya punya konsep diri bahwa saya orang Ambon, maka nilai-nilai orang Ambon lah yang saya pegang. Contoh, mungkin kalau karakter saya adalah mengalah itu salah, mengalahkan kalau baru benar. Dan perilaku saya adalah sedikit tersinggung, saya langsung marah-marah. Tapi kalau sekiranya yang dominan dalam diri saya, konsep diri saya, bahwa seorang anak Tuhan, saya manusia baru, maka nilai, value yang saya pegang adalah kasih. Dan karakter saya adalah seorang yang lemah lembut, sabar, dan sebagainya. Dan perilaku saya adalah perilaku yang dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kelemah lembutan dan penuh dengan cinta kasih. Oleh karena itu, sahabat RPK, kalau dikatakan kasih membaharui kita, atau lebih tepat, ketika kita merayakan Natal, kita menerima Kristus, dan dalam Kristus kita dibaharui. Yang harus kita baharui, yang harus kita ubah adalah konsep diri kita. Mari kita mulai dengan meyakini, menempatkan diri kita bahwa kita adalah manusia baru. Manusia baru dalam Kristus. Dan sebagai manusia baru, kita akan selalu berpegang pada nilai-nilai dari Kristus. Dan nilai yang paling utama ialah kasih. Dan kasih itu akan membentuk karakter kita, watak kita, temperamen kita. Dan kasih itu jugalah yang akan nampak dalam perilaku kita. Sahabat RPK yang saya kasihi dan yang Tuhan Yesus kasihi. Setiap kali kita merayakan Natal, Natal tidak boleh menjadi sebuah kebiasaan. Natal tidak boleh menjadi sebuah perayaan duniawi belaka. Natal haruslah membuat kita makin hari menghayati kehidupan baru kita dalam Kristus. Ketika kita merayakan Natal, ketika kita menerima Kristus, maka harus terjadi perubahan dalam hidup kita. Harus terjadi pembaharuan dalam hidup kita. Dan pembaharuan itu akan berdampak dalam perilaku kita sehari-hari. Dan sudah tentu kita mulai itu dalam keluarga kita. Kita mulai itu dalam rumah tangga kita. Dan kasih itu tidak hanya
terbatas pada keluarga saja, tapi kepada semua orang. Atau dengan kata lain, kalau kita adalah orang yang dibaharui, dan kalau kita hidup sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan kasih, maka dimanapun kita berada, kita juga mencerminkan kasih itu. Kita membuat kasih itu nampak dalam hidup kita. Saya mau pakai ilustrasi seperti ini. Kalau lampu bercahaya, dia tidak mempedulikan lingkungan di mana dia harus bercahaya. Kalau dia harus bercahaya, apakah siang atau malam, dia tetap bercahaya. Lampu itu tidak mungkin berkeberatan ketika dinyalakan pada siang hari. Lampu itu kan tidak mungkin berkeberatan, siang hari saya tidak mau bernyala. Tidak. Begitu saklarnya di on, maka dia bernyala. Begitu juga, ketika kita dipenuhi dengan kasih, maka kita akan hidup dalam kasih, memancarkan kasih itu kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Sehingga kasih itu bukanlah sesuatu yang kita rekayasa, tapi kasih itu harus menjadi nilai yang kita pegang. Kasih itu menjadi sesuatu yang membentuk karakter kita, sehingga dimanapun kita akan memancarkan kasih itu. Nah, sahabat RPK yang saya kasihi, sudah tentu kita semua tahu nilai-nilai, unsur-unsur dari kasih yang seperti yang sangat terkenal dalam 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri, dan semua hal-hal yang lain. Dan kasih itu harus kita nampakkan dalam hidup kita. Sahabat RPK yang saya kasihi dan yang Tuhan Yesus kasihi, kita hidup dalam masyarakat di mana nilai-nilai kasih makin hari makin tawar. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah agar kita tidak ikut-ikutan menjadi tawar dalam kasih. Setiap kali kita merayakan Natal, maka setiap kali ibarat seperti baterai dari handphone kita atau baterai dari sesuatu di-charge kembali, diisi kembali. Oleh karena itu, setiap kali Natal, kita menghangatkan kembali kasih kita, menghidupkan kembali kasih kita, sehingga kasih kita yang mungkin sepanjang tahun ini mulai menjadi tawar, mulai menjadi hambar, dihangatkan kembali, dihidupkan kembali. Nah, kasih itu adalah kata istilah yang sangat lazim dipakai. Dan biasanya sesuatu yang sangat lazim itu kadang-kadang kehilangan makna, kehilangan daya gigitnya. Oleh karena itu sekali lagi, kasih itu hanya bisa kita hayati, kita peroleh kalau kita sungguh-sungguh punya hubungan yang terpelihara dalam Kristus. Seperti saya katakan tadi, di manakah kita dapat kasih itu? Kasih itu hanya kita dapat kalau kita memelihara hubungan yang hidup dengan Allah. Dalam Galatia 5 dikatakan, buah roh ialah kasih. Karena itu, marilah hidup kita dipimpin oleh roh. Dan roh itu akan menghasilkan buahnya. Dan buah itu adalah kasih. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau dalam diri kita ada kasih, maka kita akan dipenuhi dengan sukacita. Kita akan penuh dengan damai sejahtera. Kita akan penuh dengan kesabaran. Kita akan penuh dengan kemurahan hati. Kita akan penuh dengan kebaikan. Kita akan penuh dengan kesetiaan. Kita akan penuh dengan kelemah lembutan. Kasih menurut Alkitab juga adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita hidup dalam masyarakat di mana kasih sekali lagi makin hari makin tawar, makin hari makin kendor.
marilah kita mulai dengan semangat Natal ini, dengan menghayati Natal ini. Kita boleh memberi Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus untuk menghidupkan kembali, menghangatkan kembali kasih dalam hati kita. Wujudnya apa? Adalah mari kita lakukan wujud kasih itu dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam hidup bermasyarakat, dalam pelayanan bergereja, dimanapun kita berada, dan kemanapun kita pergi, apapun yang kita perbuat, semua diwarnai oleh kasih. Seperti saya katakan tadi, kasih adalah istilah yang juga sangat sering dipakai. Dan jangan sampai maknanya juga menjadi kendor, maknanya juga menjadi tawar. Mari kita wujudkan itu, mulai dalam kasih dengan orang-orang yang dekat dengan kita, kemudian dimanapun kita berada, siapapun yang kita temukan dalam hidup kita, kepadanya kita menghadirkan diri kita sebagai orang yang penuh kasih. Sekali lagi, kasih bukanlah sesuatu yang kita rekayasa dalam diri kita, tapi kasih itu harus mendarah daging dalam diri kita, sehingga dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, apapun yang kita perbuat, kasih itu dengan sendirinya terpancar dari diri kita. Sahabat RPK yang saya kasihi, kalau kita bicara mengenai keselamatan, sangat jelas juga dikatakan dalam Yohanes 3:16 tadi, bahwa karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, objek kasih Allah bukanlah manusia semata. Objek kasih Allah adalah seluruh alam semesta ini, termasuk di dalamnya bumi ciptaan Tuhan. Dan Allah mau agar semuanya selamat. Dalam Roma 8 dikatakan bahwa semua makhluk sama-sama merindukan hari keselamatan itu. Dan kalau kita sungguh-sungguh juga menghayati makna keselamatan itu, maka kita juga harus menjadi orang-orang yang juga bertanggung jawab atas lingkungan hidup kita. Tahun 2015 ini, RPK akan menyoroti hal-hal yang menyangkut masalah lingkungan hidup. Salah satu hal yang juga merupakan wujud dari tanggung jawab kita untuk hidup, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah bahwa kita juga harus bertanggung jawab untuk melestarikan, untuk menjaga agar alam semesta ini, ciptaan Tuhan ini juga mulai mengalami apa yang kita sebut keselamatan. Seperti saya katakan tadi, dalam Roma 8 dikatakan, seluruh makhluk juga sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit. Seperti seorang ibu yang merasa sakit bersalin. Kasih Allah juga tidak hanya tertuju kepada manusia, tapi kasih Allah itu juga ditujukan kepada seluruh alam ciptaannya, termasuk bumi yang kita huni ini. Dan itu juga berarti bahwa kalau kita sungguh-sungguh menghayati makna kasih Allah yang kita rayakan di hari Natal ini, marilah kita juga menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk alam ini, untuk bumi kita ini. Ini juga bagian dari wujud kasih kita kepada generasi berikut. Generasi berikut adalah mereka akan mewarisi bumi ini. Karena itu kita juga harus hidup sedemikian rupa sehingga kita bisa membuat bumi ini dapat menjadi bumi yang layak untuk tetap dihuni oleh umat manusia. Mungkin ada nyanyian yang sangat terkenal, kasihnya seperti sungai. Bagaimana orang melihat kasih Tuhan seperti sungai? Ketika anak saya masih kecil, disuruh bernyanyi, kasihnya seperti sungai, dia tidak mau menyanyikannya. Ketika saya bertanya kepada dia, kenapa kau tidak menyanyikan nyanyian itu? Anak saya mengatakan, sungai yang saya kenal cuma Ciliwung. Bagaimana Ciliwung ini menggambarkan kasih Tuhan? Siapakah yang membuat Ciliwung tidak mencerminkan kasih Tuhan? Kalau nyanyian kita mengatakan kasihnya seperti sungai?
Ini hanya ilustrasi kecil untuk mengatakan ya bahwa kita juga harus bertanggung jawab membuat alam ini juga mencerminkan kasih Tuhan. Dengan cara apa? Sudah tentu kita menjadi orang-orang yang memperhatikan lingkungan kita. Kita tidak buang sampah sembarangan. Selama kita masih punya sebidang tanah kecil, mari kita hijaukan. Dan dalam skala yang lebih besar, marilah kita menjaga agar supaya alam semesta kita, bumi kita ini terpelihara dengan baik. Salah satu manifestasi dari kasih Allah kepada kita yang kita pantulkan tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kita cerminkan itu dalam sikap kita terhadap bumi dan alam lingkungan kita. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.
Tuhan.